Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ramadan 1443 Hijriah segera tiba dalam dekapan kita semuanya. Hanya dalam hitungan detik saja insya-Allah Ramadan mudah-mudahan kembali menjadi milik kita semuanya. Ramadan yang mulia, Ramadan yang berkah, Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut sebagai bulan yang paling istimewa. Tiap-tiap amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini dihitung oleh Allah pahalanya seperti menunaikan satu amalan yang wajib. Setiap orang yang membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, tiap-tiap hurufnya 10 kebaikan pada tiap hurufnya. Tapi pada tiap bulan suci Ramadan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dikali 10 bahkan 100 bahkan tak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. As-siyamu li wa ana ajizi bihi. Ramadan dan puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku sendirilah yang akan memberikan balasannya. Tak ada kalkulator yang bisa menghitung-hitung betapa dahsyatnya pahala pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, bila Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa, sudahkah kita mempersiapkan target ibadah yang paling istimewa pula pada bulan suci Ramadan ini? Kalau Allah Subhanahu wa taala saja dalam menyambut bulan suci Ramadan, Allah perintahkan kepada para malaikat penjaga pintu neraka agar menutup pintu neraka dengan serapat-rapatnya, dan memerintahkan kepada penjaga pintu surga agar surga dibuka seluas-luasnya, dipercantik, diperindah, dan bahkan para syayatin di bulan Ramadan ini dibelenggu agar tidak banyak godaan dan gangguan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bulan ini bulan yang paling dimuliakan. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke mimbar. Pada tangga yang pertama Rasulullah berkata amin. Tangga yang kedua Rasulullah berkata amin. Ketika naik pada tangga yang ketiga pun Rasulullah tetap berkata amin. Usai melaksanakan salat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berkata amin pada tiap kali naik tangga itu?" Nabi menjawab, "Ketika aku hendak naik pada tangga itu, Jibril datang lalu berkata, 'Ya Rasulullah, aku ingin berdoa dan aminkan doaku.'" Ini doanya Jibril, lalu Rasul yang mengaminkan. Tentu makbul hadirin. Apa doa Jibril alaihissalam? "Ya Allah, celakalah seorang anak yang bila ia memiliki kedua orang tua atau ayah atau ibunya, lalu meninggal salah seorang di antara mereka, dan mereka tidak mendapatkan tiket surga." Kata Nabi, amin. Yang kedua, "Ya Allah, celaka umat Nabi Muhammad yang disebutkan nama Muhammad di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Celaka mereka, ya Allah." Amin, kata Nabi. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, Jibril berdoa, "Ya Allah, celakalah umat Muhammad yang masuk dalam bulan suci Ramadan, lalu mereka keluar dari Ramadan, sementara dosa-dosa dan khilaf mereka belum diampuni oleh Allah, belum mendapatkan tiket surga. Celaka mereka, ya Allah." Na'udzubillah min dzalika. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Fakir mengajak diri sendiri dan kita semuanya, apa yang amalan yang harus kita lakukan agar kita benar-benar mengistimewakan, memuliakan diri kita dengan target ibadah terbaik di bulan Ramadan ini. Tentu saja agar kita tidak termasuk orang yang celaka yang didoakan oleh Jibril alaihissalam. Amalan pertama yang paling dicintai oleh Allah pada bulan suci Ramadan ini adalah takhirus sahur, akhirkan sahur. Dan pada sahur itu ada barokah. Walau kuat rasanya untuk menahan dahaga dan lapar pada satu hari, tapi tetap sahur di sana ada barokah. Maka berdoalah, orang-orang mukmin berdoa pada waktu sahur itu, termaktub dalam surat Ali Imran ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Doa yang dipanjatkan di waktu sahur itu, para malaikat insya Allah mengaminkan doa-doa orang-orang tersebut. Yang kedua amalannya adalah pastikan kita menunaikan salat 5 waktu. Bila ingin diperbaiki kehidupan kita, perbaiki dari komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Komunikasi melalui apa? Solatlah yang harus kita awali untuk diperbaiki seluruh dimensi hidup kita. Rezeki yang macet, masalah yang selalu timbul, kegundahan dalam keluarga yang tidak pernah usai, boleh jadi karena komunikasi kita yang kurang baik kepada Allah. Tunaikan solat 5 waktu dengan tepat-tepatnya. Yang ketiga adalah, mari kita tunaikan dan isi Ramadan dengan amalan sunnah. Baik itu qabliyah, ba'diyah, solat sunnah tarawih maupun witir. Jangan hilangkan momentum sunnah ini pada bulan suci Ramadan. Dan jangan mencari setiap Ramadan adalah mana pelaksanaan tarawih yang paling cepat, mana pelaksanaan witir yang paling eksekutif. Ramadan ini ukiran terbaik dalam sejarah hidup kita. Siapa tahu yang terakhir kali. Ayo, tidak ada keluh kesah di bulan Ramadan ini. Mari kita lakukan dengan konsistensi ibadah. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan termasuk orang yang paling berbahagia. Dan yang keempat adalah, upayakan kita selalu membaca Al-Quran. Bagi ayah bunda hadirin semua yang terbiasa pada Ramadan sebelumnya hataman Al-Quran, targetnya jumlah berapa kali selesai hataman Quran. Di Ramadan ini, mari boleh dilakukan sebuah target baru. Apa itu? Target kualitas bacaan yang semakin baik, pemahaman dan kajian terhadap Al-Quran yang semakin mantap, terutama bila kita mungkin untuk menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sejumlah orang yang membaca Al-Quran pada tiap hari, maka sesungguhnya sejumlah itu pula kebahagiaan yang ia sedang booking di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa menikmati lezatnya membaca Al-Quran. Amalan kelima adalah berbuka puasa. Ada 2 kebahagiaan buat orang yang akan berbuka puasa. 1, bahagia karena akan menghilangkan dahaga, lapar dan hausnya. Tapi yang paling istimewa bukan itu. Bahagia akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 1 pintu yang disediakan buat orang-orang yang berRamadannya indah, mantap ibadahnya. Namanya pintu Rayyan, dari pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam 1 hari berpuasa boleh jadi ibadah puasa kita pahalanya berkurang, sekalipun puasanya tertunaikan sesuai dengan hukum fikihnya. Dari pagi, sahur sampai berbuka, kita tidak batal dalam tidak melakukan makan ataupun minum dan lainnya. Tapi boleh jadi pahalanya berkurang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pastikan juga kita menggaransikan pahala puasa kita. Bagaimana caranya? Berikan bukaan puasa buat orang lain. Siapa orang yang memberikan bukaan puasa kepada seseorang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang itu berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun darinya. Ramadan 1443 Hijriah ini menjadi momentum kita untuk lebih banyak menggaransikan pahala puasa kita. Terlebih bila kita berdoa antara azan dan iqamah pada waktu berbuka puasa tersebut, insya Allah doanya makbul, tidak tertolak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah, jangan lupa menunaikan salat sunnah tahajud di sepertiga malam. Di sana ada para malaikat yang selalu mendoakan kita. Mereka bukan cuma sekedar mengaminkan, tapi mereka juga ikut mendoakan, memohonkan ampun untuk kita semua di sepertiga malam. Perbanyak munajatnya. Bukan jumlah rakaatnya yang harus diperbanyak, tapi perbanyak konsistensi munajat di hadapan Allah. Bila mampunya 2 rakaat, tunaikan terus secara konsistensi untuk 2 rakaat. Jangan targetkan ibadah kita di Ramadan ini pada bilangan dan jumlahnya, tapi targetkan kesabaran kita dan keistiqomahannya. Yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, bila kita salat subuh berjamaah, iktikaf di dalamnya dalam rangka membaca Al-Quran atau mengkaji atau mendengarkan kajian di dalam masjid tersebut, lalu ditunaikan 2 rakaat sebelum terbit matahari. Insya Allah pahalanya hajjan mabrur, 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 kata Nabi SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadikan seluruh potret kesolehan pribadi ini tampak dalam potret kesolehan sosial kita. Tidak sekedar bagaimana soleh dalam pribadi kita, tapi mesti ada perbaikan pada kualitas sosial kita kepada sesama. Ramadan ini harus menjadi momentum kita mempererat tadi silaturahmi, momentum kita mendekati rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kitalah hadirin mukmin yang merindukan surga ini, yang memastikan saf-saf masjid di Ramadan ini tidak semakin maju, tapi mari kita pastikan untuk saf masjidnya semakin mundur, alias semakin banyak jamaahnya. Ayo kita jadikan momentum Ramadan ini targetnya target istimewa, ibadahnya ibadah istimewa. Tapi satu hal yang menjadi prinsip kita di Ramadan ini, tidak mengenal berapa bilangan dan jumlah yang kita tunaikan, tapi adalah pastikan kita berbanyak-banyak untuk istiqomah dan bersabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dalam berRamadan di tahun 1443 Hijriah ini. Saya Al-Fakir atas nama Yayasan Mujahidul Yamin Pesantren Tahfidz Hummalul Quran mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.